Di dalam setiap organisasi, ada alur komunikasi yang menentukan bagaimana sebuah tim bisa bergerak. Kadang lancar, kadang tersendat. Dan ketika alur ini bermasalah, sebuah organisasi bisa merasakan dampaknya secara langsung. Video ini akan ngebawa kita melihat lebih dekat gimana komunikasi organisasi bekerja. Lewat satu contoh nyata dari sebuah perusahaan jasa keuangan, PT Valburi Asia Futures. Komunikasi organisasi itu pada dasarnya proses pertukaran pesan di dalam sebuah perusahaan. Mulai dari instruksi kerja, koordinasi, sampai umpan balik. Kalau jalurnya jelas, semua bisa berjalan efisien. Tapi kalau tidak, bisa muncul salah paham, seperti yang terjadi di PT Valburi Asia Futures. Komunikasi organisasi punya ciri-ciri. Ada struktur, pesan yang harus jelas, dan koordinasi antar anggota. Di PT Valburi, struktur organisasi sudah ada, tapi masalah muncul dari penyampaian pesan yang nggak selalu lengkap, sering berubah, atau tidak tersampaikan ke semua anggota tim. Setiap hari, ada banyak aktivitas komunikasi di dalam perusahaan. Rapat rutin, pembagian tugas, evaluasi, briefing, sampai koordinasi lewat WhatsApp atau email. Dan disinilah PT Valburi sering ketemu masalah. Pesan yang harusnya sama, diterima berbeda oleh setiap anggota tim. Kasus ini dimulai dari wawancara dengan salah satu karyawan PT Valburi Asia Futures. Masalah utamanya, miskomunikasi dalam tim kerja yang berdampak langsung pada kinerja dan hasil pekerjaan. Dengan model Laswell, masalahnya jadi lebih kelihatan. Siapa? Supervisor atau atasan yang memberi instruksi. Mengatakan apa? Pesan kerja, arahan tugas, dan perubahan strategi. Lewat saluran apa? Grup WhatsApp dan email yang cepat, tapi sering bikin salah tafsir. Kepada siapa? Anggota tim pelaksana. Dan efeknya? Hasil pekerjaan beda-beda, revisi menumpuk, dan kinerja tim jadi turun. Teori yang paling pas buat baca kasus ini adalah Human Relations Theory. Teori ini bilang, komunikasi bukan cuma soal pesan, tapi hubungan manusia di dalamnya. Di PT Valburi, miskomunikasi terjadi karena hubungan komunikasi dua arah antara atasan dan tim belum optimal. Tekanan deadline tinggi, pesan sering disampaikan terburu-buru, dan nggak ada konfirmasi yang jelas. Kesimpulannya, komunikasi organisasi itu bukan cuma soal mengirim pesan, tapi memastikan setiap anggota memahami hal yang sama. Kasus PT Valburi menunjukkan bahwa miskomunikasi bisa bikin kerjaan molor, produktivitas turun, dan hubungan kerja tegang.